Ogi Omas Guru Inovatif mengajak Bapak Ibu, mari kita penuh, kita banjiri media sosial ini dengan konten pendidikan, dengan ya pembelajaran, dengan apapun yang bermanfaat ya. Itu adakan pelatihan dengan tema 1000 konten pendidikan, dan alhamdulillah ya bukan 1000 ya, tapi 30.000 konten pendidikan ini membanjiri channel YouTube, yang mana harapan kami ketika anak-anak ini membuka YouTube ya, yang muncul adalah konten Bapak Ibu, yang muncul di beranda ini adalah channel Bapak Ibu, seperti itu. Nah, kita tentunya ada harapan ya, perkembangan anak-anak ini sesuai yang kita harapkan. Karena apa Bapak Ibu? YouTube ini yang menonton bukan hanya orang-orang dewasa saja ya, bahkan anak sekolah, belum PAUD ya, belum mengenal pendidikan usia dini. Asalkan anak sudah bisa sudah mampu melihat, ini langsung disuguhi yang namanya YouTube. Bahkan anak usianya masih 2 tahun, 2,5 tahun, ini langsung sehari-harinya adalah YouTube ya, terutama bagi orang tua yang sibuk bekerja. Nah, ini agar anaknya ini diberi tontonan yang namanya YouTube. Nah, seperti jadi Bapak Ibu luar biasa sekali mau bergabung di pelatihan ini. Harapan kami setelah pelatihan ini Bapak Ibu semuanya bisa mempunyai channel YouTube ya, mempunyai channel YouTube minimal 2 Bapak Ibu, jangan hanya 1, tetapi minimal 2 atau 3 atau 10. Nah, supaya apa ya? Supaya kita mampu membanjiri channel YouTube ini dengan channel atau konten-konten yang tentunya di dalamnya ada edukasinya, ada pendidikannya. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Yang kedua dianjurkan baik Bapak Ibu, akan kami tunjukkan data ya, di mana pengaruhnya seberapa besar ya yang dari channel YouTube ini ya. Kami perlihatkan datanya supaya Bapak Ibu tahu. Nah, ini Bapak Ibu datanya Bapak Ibu ya, media sosial saat ini ya, platform media sosial yang ratingnya yang paling di atas mohon maaf, ratingnya yang tertinggi adalah YouTube ya. Nah, di bawah YouTube ada yang namanya WA ya, atau WhatsApp ya. Di bawah WhatsApp ada Facebook, ada Twitter, ada Line, dan seterusnya di sini ya. Bahkan TikTok, Snap Video juga menduduki peringkat ya. Itu kami mengajak semuanya Bapak Ibu guru jangan tidak peduli dengan media sosial ya. Jangan pernah dengan media sosial. Nah, media sosial yang digemari anak-anak itu kita harus masuk di dalamnya, supaya apa ya, kita bisa aktif di dalamnya, supaya kita bisa berperan ya terhadap perkembangan anak-anak. Ini data jumlah pengguna YouTube 2 miliar Bapak Ibu. 2 miliar itu bukan sedikit ya, atau sekitar 25% dari seluruh populasi di dunia. Wah, itu banyak ya, 2 miliar. 500 jam konten, 500
konten baru diunggah di YouTube per menit. Per menit yang itu ada 500 jam Bapak Ibu. Jadi per menit itu unggah di YouTube itu ada 500 jam. 1 menit itu yang diunggah 500 jam. Nah, nanti Bapak Ibu akan paham ya. Sehingga 30.000 jam konten diunggah per jam. Nah, kalau per menit itu 500 jam, per jamnya ada 30.000 jam yang diunggah. Jam. Sehingga 720 jam konten diunggah per hari. Per hari diunggah segitu banyaknya Bapak Ibu. Masalahnya enggak ininya Bapak Ibu. Punya kita ada enggak masuk hitungan ini apa? Enggak. Jangan tidak ya. Nah, karena tidak aktif ya. Karena Bapak Ibu punya channel juga tidak diisi ya. Diisi 1 bulan sekali. Sehingga apa Bapak Ibu? Dengan kata lain diperlukan waktu ya, diperlukan waktu 8 untuk menonton semua konten baru yang diunggah ke YouTube hanya dalam 1 hari. Untuk menghabiskan YouTube yang diunggah 1 hari ini kita butuh waktu 8 tahun Bapak Ibu, saking banyaknya. Masalahnya ikut enggak ini? Ikut meramaikan apa enggak ini? Jangan-jangan kita hanya jadi penonton. Nah, itu kan kami mengajak kepada seluruh Bapak Ibu, ya, kita harus di dalamnya. Karena apa? Ini termasuk di dalamnya ini adalah anak-anak yang menonton. Peserta didik kita, bukan hanya peserta didik kita, bahkan anak kita sendiri. 5 miliar video diunggah di YouTube yang ditonton setiap harinya. Sekali lagi kami mengajak kepada Bapak Ibu, mari kita penuhi channel ini dengan konten-konten yang mendidik, konten-konten pendidikan, konten yang ada edukasinya. Ya nggak harus media pembelajaran saja Bapak Ibu ya. Misalnya Bapak Ibu channel 2, yang satu tentang media pembelajaran, yang satunya lagi tentang hobi Bapak Ibu, yang hobi traveling, yang hobi masak, silakan di-upload Bapak Ibu. Yang penting di dalamnya ada edukasinya. Karena kami yakin yang memiliki channel YouTube ini adalah Bapak Ibu pendidik, jenis konten pasti di dalamnya ada edukasinya. Nah, itu harapan kami. Itu gimana Bapak Ibu? Kira-kira siap apa tidak mengikuti pelatihan ini? Siap apa tidak Bapak Ibu? Iya, Pak. Ya. Bapak Ibu ya kan mengikuti. Siap mengikuti ya 3 hari ke depan. Harapan kami Bapak Ibu bisa fokus bersama kami, karena Bapak Ibu akan mendapat ilmu banyak sekali di sini. Kalau tidak percaya Bapak Ibu nanti dilihat ya komentar-komentarnya yang sudah mengikuti itu seperti apa. Mereka tidak menyangka mengikuti pelatihan ini mereka sangat senang dan mereka sangat terkesan ya, karena banyak sekali yang mereka dapatkan di pelatihan ini. Yang gratis, tetapi ilmu yang didapat sangat luar biasa. Ini masih opening, masih pembukaan. Kami mengajak Ibu, ayo ditata lagi niatnya. Yang niatnya tadi hanya mencari sertifikat saja, mumpung belum terlanjur, ayo ditata lagi. Niatlah menuntut ilmu. Kalau Bapak Ibu niat menuntut ilmu, insya Allah nanti yang lain kena semua Bapak Ibu, termasuk sertifikat, termasuk apapun di dalamnya itu akan didapatkan. Tetapi kalau Bapak Ibu hanya niat mencari sertifikat, nanti Bapak Ibu akan mendapat sertifikat saja, ilmunya tidak didapat. Nah, ini kami yang rugi ya. Kenapa? Tujuan kami ingin berbagi supaya Bapak Ibu bisa mendapatkan
yang kami berikan sehingga bisa mengimplementasikan kepada seluruh peserta didik seluruh masyarakat di Indonesia. Nah, sekali lagi seperti itu ya Bapak. Dia kira-kira niatnya apa Bapak Ibu, mencari sertifikat atau mencari ilmu? Mencari ilmu apa mencari sertifikat? Dua-duanya. Dua-duanya. Nah, dua-duanya tapi diutamakan mencari ilmu dulu Bapak Ibu. Nanti sertifikat akan mengikuti. Kalau Bapak Ibu niatnya mencari sertifikat, nanti jangan-jangan hanya dapat sertifikat atau sertifikatnya dapat. Nah, karena ada tata tertibnya Bapak Ibu, pelatihan ini meskipun gratis ada tata tertibnya yang akan kami bacakan pada sesi terakhir Zoom meeting. Nah, baik Bapak Ibu, sekali lagi terima kasih sudah bergabung bersama kami Ogi Rumah Guru Inovatif. Baik Bapak Ibu, selain YouTube tentu yang sudah kami sampaikan tadi, media sosial yang lain juga ada Facebook Bapak Ibu, juga ada yang namanya IG atau Instagram, juga ada yang namanya WhatsApp atau WA, juga ada yang namanya TikTok, juga yang ada yang namanya snack video dan lain sebagainya. Insya Allah nanti akan kami ajarkan semuanya bagaimana kita tidak memandang negatif, sisi negatif kepada media sosial. Sudah tidak zamannya lagi Bapak Ibu. Bapak Ibu kan pernah lihat TikTok ya? Pernah nggak Bapak Ibu lihat TikTok? Pernah ya. Apa yang Bapak Ibu lihat? Apa yang Bapak Ibu lihat kira-kira apa? Yang unik-unik. Unik-unik, yang unik-unik ya, atau yang tentang tutorial, tentang tentang cara hidup sehat, tentang banyak sekali ya ilmu di dalam itu. Tetapi ada sebagian orang yang menilai bahwa TikTok itu isinya hanya orang-orang berjoget saja, isinya hanya orang-orang yang mengumbar aurat saja. Tetapi faktanya sebenarnya tidak seperti itu. Kita tidak boleh menilai media sosial dari sisi negatifnya. Justru kalau isinya hanya orang-orang berjoget, ya tugas kita banjiri dengan hal-hal yang positif ya. Jangan malah kita menghindar, karena apa? Ketika kita menghindar, media sosial itu tetap eksis ya, dan anak-anak tetap suka melihat media sosial itu. Maka solusinya adalah kita harus ikut andil dalamnya. Ayo, supaya isinya itu tidak hanya orang-orang berjoget. Ayo, mari kita penuhi dengan konten-konten positif ya, dengan Bapak Ibu memasak, dengan Bapak Ibu membuat media pembelajaran, dengan kegiatan sekolah, dengan peringatan-peringatan hari besar, kita post semuanya. Supaya apa? Itu nanti tenggelam. Yang tadi katanya berjoget-joget itu, kalau kita bareng-bareng, kita kompak, itu nanti akan tenggelam dengan sendirinya. Karena apa? Anak-anak yang berjoget-joget, orang-orang yang berjoget itu bagaimanapun dia pasti mempunyai seorang guru Bapak Ibu ya kan. Ketika gurunya ikut di dalamnya, nah pasti kan dia malu kan, seperti itu ya. Bayangkan kalau Bapak Ibu aktif, lalu ada anak atau peserta didik Bapak Ibu joget-joget dengan pakaian yang pornografi misalnya, lalu tahu Bapak Ibu ternyata di TikTok, nah ini pasti dia malu, lama-lama pakaiannya akan diperbaiki. Nah seperti itu solusinya. Kita tidak boleh menghindari ya, bukan solusi, apalagi mencela. Apa itu isinya hanya seperti itu? Isinya seperti itu, kita harus ikut di dalamnya. Mana biar isinya tidak seperti itu? Karena apa? Karena platform media sosial itu ya memang disukai anak-anak, digemari anak-anak ya. Survei menunjukkan yang penontonnya itu ternyata anak-anak yang masih pelajar. Nah seperti itu ya Bapak Ibu, paham ya? Baik Bapak Ibu yang kami hormati, jadi kami mengajak di pelatihan ini, kami mengajak kepada Bapak Ibu, ayo kita kompak, kita bareng-bareng. Karena komunitas kita itu banyak sekali Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu berapa jumlah pendidik di Indonesia? Ada yang tahu? Ada 3 juta? Ada
ada 4 juta, ada 5 juta. Berapa yang tahu kira-kira jumlah pendidik di Indonesia? 4 juta lebih, Pak. 4 juta lebih. Nah, 4 juta lebih, bayangkan Bapak Ibu. 4 juta. Kalau semuanya mempunyai channel YouTube, nah ini pasti setiap ketika orang membuka YouTube, ya, membuka aplikasi YouTube, yang muncul di beranda ini adalah Bapak Ibu. Nah, banyak mana dengan artis kira-kira pendidik ini? Kira-kira banyak mana Bu artis dengan pendidik jumlahnya? Banyak pendidik. Banyak pendidik, iya. Tapi subscribe-nya banyak mana Bu? Subscribe-nya banyak artis. Banyak artis ya. Jumlahnya banyak pendidik, subscribe-nya banyak artis. Berarti yang subscribe artis itu artis apa pendidik? Dua-duanya. Kira-kira. Dua. Semua masyarakat. Semua masyarakat ya kita, ya anak kita, peserta didik kita, semuanya rame-rame subscribe artis ya. Tapi kita lihat berapa yang subscribe-nya channel pendidikan, sedikit sekali ya. Pendidik yang youtuber yang menjadi youtuber ini paling subscribe-nya di rata-rata ya yang 100.000 masih jarang ya, 100.000 subscribe masih jarang. Nah, ada Ria Ricis saja subscribe-nya sudah 28 juta Bapak Ibu. Mbak Embong itu sekitar berapa? 7 atau 9 juta belum menjadi kaum besar. Nah, ini kita mestinya kompak. Kalau kita kompak ya kita pasti bisa. Komunitas kita itu banyak. Yang membesarkan komunitas kita siapa? Ya kita sendiri. Gak mungkin lah artis subscribe kita ya. Kita yang subscribe artisnya. Untuk itu ya kita harus kompak. Kita harus peduli. Siapa yang membangun komunitas ini? Yang peduli dengan komunitas kita? Ya kita sendiri Bapak Ibu. Nah untuk itu setelah mengikuti pelatihan ini, harapan kami Bapak Ibu, kalau ada pendidik, ada teman Bapak Ibu membuat channel YouTube dan minta tolong di subscribe, jangan berpikir panjang Bapak Ibu, subscribe ya, dengan segera di subscribe. Tapi ingat, ditonton dulu videonya Bapak Ibu, jangan di share link lalu tanpa ditonton langsung di subscribe. Nah itu nanti akan jadi spam, dianggap spam, maka subscribe itu akan hilang dalam waktu hitungan 1 kali 24 jam. Subscribe itu pasti akan hilang. Ditonton dulu Bapak Ibu. Kalau videonya durasinya 3 menit ya ditonton sampai selesai. Kalau videonya lebih dari 3 menit, minimal ditonton 3 menit baru subscribe. Seperti itu Bapak Ibu. Kan kita sering ya dimintai bantuan teman, ayo tolong subscribe. Nah tapi kita tidak peduli, padahal itu jelas-jelas mereka itu pendidik, jelas-jelas kadang mereka itu teman kita, kadang kita kenal. Meskipun tidak kenal Bapak Ibu, harapan kami setelah mengikuti pelatihan ini, meskipun Bapak Ibu tidak kenal, tetapi itu dilihat channelnya adalah channel pendidikan, kontennya tentang edukasi, ini dibantu subscribe, dibantu komen, dikasih komentar Bapak Ibu. Jangan hanya subscribe, dikasih komentar, hebat, bagus, luar biasa, kami tunggu video berikutnya, terus berkarya. Nah seperti itu saja sudah, mereka sudah semangat Bapak Ibu. Nah, karena Bapak Ibu acuh tak acuh ya. Sehingga guru ketika membuat channel YouTube, nah ini tidak karena yang nonton sedikit, akhirnya mereka tidak ada motivasi untuk mengembangkan channelnya. Nah itu mari kita saling support Bapak Ibu. Kalau nanti ada teman, ada sahabat, ada Bapak Ibu guru yang minta subscribe, tolong di subscribe Bapak Ibu. Nggak harus Bapak Ibu mengikuti pelatihannya dulu baru subscribe ya. Nggak harus Bapak Ibu disuruh subscribe baru subscribe. Karena ini adalah komunitas kita yang membangun, yang mengembangkan, yang membesarkan komunitas kita. Ya kita sendiri Bapak Ibu, nggak mungkin orang lain. Nah seperti itu. Jelas ya penjelasan kami kira-kira Bapak Ibu? Jelas. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, itu sekilas penjelasan kami tentang pelatihan ini.
agar Bapak Ibu tahu arah dan tujuan kami adakan pelatihan ini sehingga tidak salah paham. Nah, untuk itu setelah ini akan kami buka sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya, kami beri kesempatan Bapak Ibu sampai sekitar pukul 21 ya, 21 WIB untuk opening ini. Baik, namun sebelum sesi yang kedua, sesi tanya jawab, kita simak video berikut ini. Baik, kembali jumpa bersama kami melalui studio Omah Guru Inovatif. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, perlu kami sampaikan sekali lagi bahwa pelatihan ini diselenggarakan oleh Omah Guru Inovatif dan disupport oleh ID Master Indonesia. Yang perlu kami sampaikan bahwa aplikasi KineMaster adalah merupakan salah satu aplikasi editing video versi Android atau berbasis smartphone Bapak Ibu ya. Jadi kalau dulu kita mengedit video ini harus dengan menggunakan PC, harus dengan menggunakan laptop. Kali ini Bapak Ibu mengedit video tidak lagi menggunakan laptop, tidak lagi menggunakan PC, tetapi dengan aplikasi KineMaster semuanya bisa dilakukan dengan cepat melalui aplikasi KineMaster. Nah, seperti itu ya. Jadi ya Bapak Ibu yang mungkin sudah banyak ya
yang mengenal aplikasi KineMaster, yang mana aplikasi KineMaster ini banyak sekali digunakan oleh masyarakat Indonesia, baik itu para UMKM ataupun pendidik ketika membuat media pembelajaran ini banyak yang menggunakan aplikasi KineMaster. Nah, seperti itu ya. Jadi kami merupakan salah satu instruktur KineMaster Indonesia. Jadi bagi Bapak Ibu yang ingin belajar editing video, tentang media pembelajaran, tentang video marketing, tentang film-film pendek, tentang video dokumentasi, silakan bergabung bersama kami di pelatihan aplikasi KineMaster. Dan perlu kami sampaikan Bapak Ibu bahwa setelah kelas ini nanti ada kelas lanjutan ya, kelas lanjutan 100 JP Bapak Ibu. Bagi yang ingin bergabung silakan nanti setelah mengikuti pelatihan ini bergabung di kelas 100 JP. Tetapi Bapak Ibu nikmati dulu di pelatihan ini. Dikira pelatihan ini enak, mudah dipahami dan mudah diimplementasikan, silahkan nanti bergabung di kelas 100 JP, yang mana di kelas itu semua peserta akan diberi kode premium KineMaster yang langsung dari KineMaster. Jadi semua peserta wajib menggunakan aplikasi KineMaster yang asli, bukan MOD, bukan bajakan, karena nanti semua peserta akan diberi kode premium dari KineMaster sebagai support KineMaster kepada para instrukturnya. Baik Bapak Ibu, seperti yang sudah kami sampaikan, selanjutnya kami buka sesi tanya jawab. Nah, yang mau bertanya silakan raise hand, lalu dibuka mic-nya, lalu disebutkan nama, lalu alamatnya, asal kota atau kabupaten dan provinsi. Silahkan. Baik Pak, saya Mariani, asal kabupaten dari Simalungun. Mohon maaf, mungkin bisa dibuka kameranya Ibu. Boleh Pak, boleh bentar ya Pak. Baik, atau sudah pakaian dinas? Kalau sudah pakaian dinas tidak buka, nggak apa-apa Ibu. Iya, saya malam karena nggak pakai pakaian dinas gitu Pak. Maksudnya dinasnya dinas tidur Ibu. Sudah pakai pakaian dinas tidur nggak dibuka nggak apa-apa. Mungkin nanti di malam kedua lah Pak saya pakai ini, saya buka ya Pak ya. Malu. Baik, silakan Ibu disebutkan nama dan asal ya Ibu. Nama saya Mariani, asal dari Kabupaten Simalungun ini Pak, Sumatera Utara. Silakan Ibu Mariani. Ini saya tertarik dengan pembelajaran ini kan, dengan era modernisasi ini di mana-mana perlu digitalisasi, perlu ini. Cuman saya kurang pahamnya bagaimana penggunaannya agar di sekolah saya itu mudah memahaminya, gitu kan Pak. Namanya daerah kami kan daerah terpencil gitu Pak, daerah yang nggak semua orang tahu digitalisasi. Bahkan semalam waktu masuk dia di asesmen itu masih jauh lah dari kota-kota besar itu gitu loh Pak. Sudah Ibu, seperti itu aja atau ada yang lain pertanyaannya? Mungkin itu dulu, nanti kalau Bapak jelaskan bisa nyambung ke yang lain gitu Pak. Baik, sudah ya Ibu Mariani. Terima kasih Ibu Mariani sudah bergabung bersama kami Ogi Umah Guru Inovatif di pelatihan YouTube pembelajaran batch yang ke-36 dari Sumatera Utara. Bagaimana agar mudah dipahami, karena mungkin Ibu Mariani ini daerahnya masih daerah bukan tertinggal ya, tapi mungkin agak pinggir ya, mungkin seperti itu. Ya. Tetapi apakah sudah ada sinyal? Mungkin 4G sudah masuk, tapi kadang hilang, kadang timbul Pak. Ada jaringan WiFi sudah Ibu, atau melalui data saja? Data saja Pak. Data saja ya. Baik, ini adalah merupakan sebuah tantangan tersendiri ya buat Ibu Mariani atau
atau teman-teman atau Bapak Ibu guru yang ada di daerah-daerah masih daerah pinggiran ya. Nah, ini justru ini sebagai motivasi kita Bapak Ibu. Jadikan sebagai motivasi Ibu Mariani untuk belajar. Jadi nanti ketika semuanya sudah ready, sinyal sudah bagus ya, infrastrukturalnya sudah bagus ya, infrastrukturnya sudah memadai, Ibu sudah siap. Nah, seperti itu Pak. Karena bagaimanapun saat ini pemerintah terus mengembangkan dengan menteri dari Kominfo juga terus agar menjangkau ya wilayah-wilayah yang tadinya tidak bisa dijangkau sehingga jaringan bisa masuk. Justru ini merupakan motivasi Ibu Mariani ya. Jadi saatnya Ibu ini belajar. Saat ini Ibu harus belajar. Jadi ketika nanti semuanya sudah ready, Ibu juga sudah siap. Seperti itu. Tetapi yang terpenting adalah di daerah Ibu sudah ada sinyal, sudah ada listrik, sudah masuk. Nanti pasti daerah atau wilayah Ibu pasti juga lama-kelamaan juga akan berkembang. Adapun bagaimana agar mudah dipahami anak-anak ya Bapak atau Ibu harus menyesuaikan ya, kondisional ya, artinya tidak bisa disamakan antara daerah satu dengan daerah yang lain. Tapi kami yakin di mana daerah itu ada jaringan, ada sinyal, ada jaringan, pasti yang namanya YouTube ini pasti banyak yang nonton. Nah, ini kesempatan juga, mungkin belum banyak yang menjadi YouTuber ya. Ini kesempatan Ibu juga, selain Ibu Maria ini sebagai pendidik juga bisa mengembangkan potensinya sebagai YouTuber. Ya kalau nggak usah mulu-mulu YouTuber ya minimal Bapak Ibu atau Ibu Mariani ini bisa membuat video yang diupload di YouTube dan bisa disaksikan atau ditonton oleh anak-anak. Adapun pengembangannya ya nanti tergantung Ibu sendiri, seperti itu. Baik Ibu Mariani, mungkin jawaban kami seperti itu. Apa ada yang perlu ditanyakan lagi atau sudah cukup? Ya, saya sudah paham. Semoga lah Pak pemerintah bisa cepatnya menggalakkan pendidikan yang daerah-daerah tempat kami ini kan Pak. Memang YouTube sudah menyebar, cuman kan masih ya kadang hilang timbul, kadang apalagi kalau mau ujian semalam ya itulah Pak. Ya baik, ya mudah-mudahan segera infrastrukturnya segera bisa sama dengan wilayah-wilayah yang lain ya Ibu ya. Ya. Tetap semangat Ibu, semangat untuk berkarya. Jangan jadikan hal itu untuk berhenti berkarya. Justru kelemahan kita ini jadikan suatu kelebihan kita. Nah, seperti itu. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Sekali lagi terima kasih. Silakan Bapak Ibu yang lain, mungkin ada pertanyaan yang lain selain dari Ibu Oma, saya Mariani. bertanya Pak. Oma. Silahkan. Oma ini nama panggilan atau nama orang tempat dulu? Jadi kalau nama saya Bapak Murdiono, Ibu ya Omah Guru Inovatif ini adalah nama komunitasnya ya. Silahkan. Ya, ada ini pertanyaan mengenai ada statement yang mengatakan didiklah anak sesuai dengan masanya. Mohon maaf Ibu, disebutkan dulu namanya lalu asalnya Ibu. Nama saya Irma Susita dari Sijunjung, Sumatera Barat, SMP 43 Sijunjung. Oma. Silahkan. Ada statement yang mengatakan didiklah anak sesuai dengan masanya. Ya kan Oma? Iya, betul. Sekarang kan masanya digital. Ya. Jadi kami mungkin berharap sangat kepada Oma dalam memberikan kami pelatihan ini sehingga kami makin bisa menguasai digital, elektronik dan TIK gitu. Mungkin bagaimana caranya nanti Oma
apakah kami ini akan dikasih tugas-tugas di mana gitu, Mas? Baik, terima kasih. Sudah Ibu Irma dari Sumatera Barat ya? Iya. Wah, kayaknya sudah bagus ini jaringannya di sana Bu ya, sehingga suara dan gambar Ibu nampak jelas sekali. Baik, terima kasih sekali kepada Ibu Irma sudah bergabung bersama kami di pelatihan YouTube pembelajaran bersama Omah Guru Inovasi. Sama-sama Omah. Ya, pertanyaannya adalah didiklah anak tadi ya sesuai dengan masanya. Nah, sekarang yang disampaikan Ibu Irma benar, sekarang adanya era digitalisasi. Semua masyarakat harus mulai digital. Bahkan pemerintah melalui Kominfo ini juga mengadakan pelatihan-pelatihan yang tidak berhenti ya, terus menerus secara kontinu supaya masyarakat memberikan edukasi kepada masyarakat supaya melek digital, bukan hanya melek tetapi juga cerdas dalam digital, karena bagaimanapun media sosial ini bukan hanya bukan hanya dipandang dari sisi positif saja ya, tetapi semua yang namanya media sosial itu ada sisi negatifnya juga Bapak Ibu. Jadi media sosial itu ibaratnya seperti sebuah pisau ya, yang mempunyai dua sisi ya. Yang satu itu siap ya untuk melindungi diri ya, pisau itu bisa untuk melindungi diri, yang satu juga siap untuk membunuh ya, bisa untuk membunuh diri sendiri atau membunuh orang lain. Media sosial itu kan seperti itu. Jadi kita harus cerdas ya dalam digital ini sehingga bisa memanfaatkan media sosial ini dengan hal-hal yang positif. Terutama kita sebagai pendidik Bapak Ibu ya, kita harus sering ya dan aktif ya, seperti Facebook, seperti Instagram ya. Ini kita harus memiliki semua, bukan hanya kita share ya. Misalnya Bapak Ibu, kami yakin sudah banyak yang punya Facebook, tetapi pertanyaannya Facebook itu untuk apa? Nah, apa hanya untuk jualan saja atau share tentang informasi pendidikan, tentang edukasi, tentang kegiatan-kegiatan Bapak Ibu di sekolah. Nah, harapan kami setelah mengikuti pelatihan ini Bapak Ibu ya rajin ya share ke media sosial ya tentang hal-hal yang mengandung pendidikan, ada edukasinya. Kegiatan-kegiatan sekolah Bapak Ibu ya di-share saja ya, seperti itu. Agar apa? Agar media sosial ini berimbang Bapak Ibu, bukan hanya Instagram bukan hanya untuk jualan saja, Facebook bukan hanya untuk jualan saja, tetapi untuk menimba ilmu juga, untuk menimba pengetahuan juga. Nah, seperti itu ya. Dan di pelatihan ini Bapak Ibu tidak perlu khawatir, karena di pelatihan ini adalah pelatihan basic ya Bapak Ibu, pelatihan dasar pemula. Segaptek apapun Bapak Ibu dengan mengikuti pelatihan ini, Bapak Ibu insya Allah akan mampu menguasai materi yang kami sampaikan, karena kami ini adalah pendidik. Jadi memang kami memberikan materi ini juga kepada pendidik. Jadi kami tahu apa yang harus kami lakukan, bagaimana Bapak Ibu mudah menyerap atau menerima materi yang kami sampaikan. Jadi jangan khawatir bagi yang pemula, bagi yang masih gaptek, Bapak Ibu benar mengikuti pelatihan ini. Bapak Ibu tidak tersesat mengikuti pelatihan ini. Meskipun Bapak Ibu sudah profesional, nah mungkin ada YouTuber yang sudah subscribe-nya melebihi kami, ya silahkan. Kalau memang ingin bergabung bersama kami silahkan, jika tidak juga silahkan. Karena apa? Pelatihan ini pelatihan gratis, pelatihan free. Harapan kami tidak ada pihak yang dirugikan. Jangan pernah Bapak Ibu merasa kami rugikan, karena kami juga tidak merasa Bapak Ibu rugikan. Meskipun ada peserta yang keluar dari grup, kami tidak marah. Silahkan, itu hak Bapak Ibu ya untuk mengikuti pelatihan ini dan tidak mengikuti pelatihan ini. Yang jelas tujuan kami adalah tujuan ingin berbagi. Apa yang kami miliki kami bagikan kepada Bapak Ibu, meskipun sedikit tapi
kami ingin berbagi. Tidak perlu Bapak Ibu menunggu punya ilmu setinggi langit baru berbagi. Nah, apa-apa yang Bapak Ibu miliki silakan dibagikan. Untuk itu harapan kami setelah mengikuti pelatihan ini, yang Bapak Ibu dapatkan silahkan dibagikan kepada temannya, supaya apa, tidak putus di Bapak Ibu, tetapi bisa mengalir ke teman-teman Bapak Ibu. Nah, seperti itu sekali, jangan khawatir. Nanti di pelatihan ini kami bahas tentang YouTube mulai dari nol, bukan hanya YouTube ya, tetapi media sosial yang lain juga akan kami berikan, termasuk aplikasi KineMaster nanti juga akan kami perkenalkan di sini Bapak Ibu. Nah, seperti itu. Ada yang belum kami jawab Ibu Irma? Apakah pertanyaan Ibu ada yang belum kami jawab atau sudah cukup? Wow, mantap Oma. Sudah ya. Pertanyaan sedikit kok jawabannya begitu banyak. Baik, terima kasih. Mohon maaf kalau kelebihan, bisa dikurangi sedikit ya Ibu. Terima kasih banyak Oma. Baik, terima kasih. Semangat Ibu dari Sumatera Barat ya, untuk tetap bersama kami. Nah, harapan kami 3 hari ke depan, tinggal 2 hari ya, 2 hari ke depan ya berarti ya, karena ini sudah hari pertama ya. 2 hari ke depan Bapak Ibu juga bisa aktif mengikuti pelatihan ini. Maka dari itu kami sampaikan tadi bagaimana agar Bapak Ibu tidak tertinggal informasi kami, dipasang pin ya. Sudah dipasang pin WA-nya Bapak Ibu seperti yang kami sampaikan. Halo. Apakah WA grupnya sudah pasang pin atau belum? Sudah. Ya, terima kasih yang sudah. Jadi insya Allah kalau dipasang pin sudah di atas. Gimana? Di atas. Sudah di atas ya, dengan dipasang pin insya Allah Bapak Ibu tidak tertinggal informasi dari kami tentang pelatihan ini. Nah, baik Bapak Ibu, sudah pukul 21 nih. Mungkin ada penanya satu lagi, kalau tidak segera kami sampaikan tata tertib pelatihan ini. Yang di YouTube kami ucapkan juga selamat bergabung ya, karena banyak juga yang melalui live YouTube ini ya. Bagi yang mungkin tidak sempat bergabung melalui live YouTube, bisa juga ditonton siaran ulangnya agar Bapak Ibu tahu dan paham tentang arah dan tujuan pelatihan ini, sehingga tidak salah paham seperti itu. Baik, apakah ada yang bertanya lagi atau sudah cukup? Cukup Pak, lanjut. Sudah cukup ya, karena malam Jumat ini ya. Malam Jumat kami mohon maaf ya. Gimana? Boleh satu lagi pertanyaannya. Dari mana Ibu? Dari Misra Yunita, Sijunjung, Sumatera Barat. Sumatera Barat lagi ya, temannya Ibu Ya. Irma atau bukan ini? Iya, sekampung itu Pak. Sekampung sama si Sumatera Barat. Sekampung ya. Selamat malam Bapak. Selamat malam Ibu. Ya, Ibu Misra ya. Iya, Bu Misra Yunita. Ya, saya pembahasan kita ini kayak menarik gitu Pak. Saya sebagai guru yang mungkin untuk teknologi belum begitu paham gitu kan. Ya. Ingin menanyakan, sekarang anak-anak kita ini kalau kita tengok lebih senang, lebih tertarik menonton konten-konten yang berbau bukan konten pendidikan gitu kan. Dia lebih senang main game atau nonton yang lain lah gitu kan, selain konten-konten pendidikan. Nah, sebagai orang tua dan guru itu bagaimana sikap kita itu Pak? Atau mungkin karena konten pendidikannya kurang menarik atau bagaimana sehingga tidak diminati anak-anak untuk menontonnya. Terkadang saya di sekolah juga kadang-kadang saya unduh itu, download, tampilkan pakai media. Palingan anak-anak itu fokusnya menonton cuma 5 menit. Kalau udah lebih dari itu udah libur lagi gitu kan. Apa kurang menarik mungkin kontennya atau bagaimana gitu. Nah, sikap kita sebagai guru gimana itu Pak? Baik, sudah Ibu Misra
Yunita dari Sumatera Barat ya. Ini tetangganya Ibu Irma tadi ya. Baik, sekali lagi terima kasih sudah bergabung bersama kami Ogi di pelatihan YouTube pembelajaran. Benar sekali ya yang ditanyakan Ibu Misra Yunita, bahkan tadi di chat YouTube juga banyak yang komentar ya. Memang konten pendidikan, channel pendidikan ini kurang diminati anak-anak ya, seperti itu. Tetapi kita tidak boleh menyerah, sekali lagi ya. Ya bisa saja karena kontennya kurang menarik ya, kurang bervariatif dan lain sebagainya. Maka kami sampaikan tadi di awal tadi bahwa di pelatihan ini Bapak Ibu ini bukan, jangan hanya punya satu channel Bapak Ibu, tetapi Bapak Ibu minimal punya 2 atau 3 channel. Tujuan kami apa ya channel pertama ini harga mati adalah channel pendidikan tentang media pembelajaran, tentang kegiatan Bapak Ibu di rumah atau di sekolah ya, tentang kegiatan Bapak Ibu di sekolah. Nah, terus yang selanjutnya channel yang lain, nah ini silahkan tentang hobi Bapak Ibu. Nah, alurnya kemana, anak-anak ini yang disukai kemana. Nah, itu kita mencoba menelusuri ya, yang disukai anak-anak itu apa. Nah ini kita harus membuat channel lagi. Nah, ini pengembangan yang lebih luas supaya diminati bukan hanya peserta didik kita ya, tetapi masyarakat pada umumnya, masyarakat Indonesia. Nah, tentang tutorial, tentang traveling, sekali lagi apapun kontennya, kalau yang memiliki channel ini adalah Bapak Ibu pendidik, kami yakin di dalamnya ada edukasinya. Nah, seperti itu. Pasti di dalamnya itu ada edukasinya, karena Bapak Ibu pendidik ini status pendidik ini bukan hanya di sekolah saja Bapak Ibu ya, bukan hanya menempel di sekolah saja. Ketika Bapak Ibu pulang sudah bukan jadi pendidik. Nah, dimanapun Bapak Ibu berada, Bapak Ibu tetap pendidik, di bis, di pesawat, dimanapun ya, di pasar, Bapak Ibu kan tetap pendidik. Nah, seperti itu. Maka konten yang Bapak Ibu suguhkan ketika Bapak Ibu ini sebagai pendidik, apapun kontennya pasti ada unsur edukasinya. Nah, bagaimana agar menarik ya, kita memang harus terus berinovasi Bapak Ibu ya, berinovasi. Sekarang zamannya TikTok, zamannya snack video ya, kita harus ambil bagian itu. Nah, seperti itu. Karena yang ditonton, yang disukai anak-anak itu adalah itu. Terus gimana misalnya anak-anak suka game. Nah, inovasinya kita harus bisa membuat game kan, seperti itu Bapak Ibu, harusnya kan seperti itu, game yang diminati anak-anak. Nah, game kita itu tentunya beda dengan game-game yang lain. Nah, dengan seperti itu nanti media pembelajarannya bisa berupa game dan lain sebagainya. Ini adalah contohnya saja ya bisa saja karena mengapa anak tidak tertarik ya, memang konten yang kita suguhkan itu tidak menarik sehingga mereka tidak tertarik, sehingga mereka bosan. Itu memang bagi pendidik dituntut untuk terus berinovasi. Sekarang ini sekolah-sekolah juga seperti itu, sekolah yang tidak mau berkembang, yang tidak berinovasi akan ditinggalkan, nggak dapat murid juga. Maka sekolah-sekolah, hampir semua sekolah sekarang promosinya menggunakan media sosial, menggunakan YouTube, menggunakan bahkan hampir ke semua sekolah ya, kalau sekolah besar sekarang punya studio podcast. Ini adalah salah satu alur bagaimana bisa mengikuti perkembangan di era digitalisasi agar tetap eksis. Nah, seperti itu. Baik, seperti itu ya untuk jawaban kami, Ibu. Mungkin ada yang belum terjawab. Berarti sebagai guru harga mati itu sekarang mah harus cakap media ya Pak. Betul, harus cakap bermedia sosial. Nah, kalau tidak ya tertinggal seperti nasibnya BlackBerry, seperti nasibnya Nokia itu Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu tidak mau belajar, Bapak Ibu yang akan belajar kepada peserta didik Bapak Ibu itu. Nah, Bapak Ibu
justru Bapak Ibu yang akan belajar kepada mereka, karena mereka tiap hari makanannya media sosial ya. Sedangkan Bapak Ibu tidak bermedia sosial, maka terbalik, Bapak Ibu lah yang akan belajar kepada anak-anak. Sehingga apa? Ketika Bapak Ibu mengajar mereka, mereka tidak respect lagi, karena apa yang Ibu ajarkan itu sudah mereka ketahui. Kan seperti itu. Di era digitalisasi ini kan ya cepat-cepat ya, transformasi digital ini, siapa yang cepat ya ya mereka yang akan mendapat informasi terlebih dahulu. Bahkan nyaris tidak ada bedanya sekarang ini antara guru dan antara pendidik dan peserta didik ya. Cepat-cepatan cari informasi. Nah, seperti itu. Kalau kita tidak mau belajar, kita yang akan belajar kepada peserta didik kita. Nah, seperti itu ya. Jelas ya Ibu ya? Oke, tetap semangat. Iya, Pak. Maka dari Terima itu kasih, tidak Pak, ada penjelasannya. ya, tidak ada istilah guru terlambat belajar Bapak Ibu. Saatnya belajar ya sekarang ini. Jangan ada istilah saya sudah terlambat, usia saya sudah tua. Nah, memang kesempatan Bapak Ibu berkaryanya usia gini, usia 60 tahun Bapak Ibu baru kenal media sosial. Ya Bapak Ibu harus berkarya di usia 60 tahun. Kan gitu. Gak mungkin Bapak Ibu harus bisa kembali lagi ke usia yang 23-24 tahun. Memang kenalnya baru sekarang usia 65 tahun baru kenal media sosial. Ya Bapak Ibu harus berkarya, belajar di usia 63 tahun ini, seperti itu. Dan saya yakin siapapun berapapun usianya, kalau mau belajar ini tidak akan tertinggal, dan semuanya pasti bisa mengikuti, seperti itu. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, tibalah saatnya kami sampaikan tata tertib ya di pelatihan ini. Bapak Ibu, pelatihan gratis, sekali lagi tidak berbayar, meskipun tidak berbayar, tapi apa yang kami sampaikan bukan pelatihan yang sembarang ya. Artinya persiapan kami benar-benar matang ya, sehingga kalau persiapan kami tidak matang ya kami akan kehabisan bahan ya, sehingga tidak putus sama sekali ya. Saking banyaknya peserta, banyaknya peminatnya, mulai bulan Juli kita buka itu bulan Juli sampai sekarang tidak putus. Bahkan awalnya itu kita buka hanya 4 hari. Dalam waktu 4 hari itu sudah grup itu sudah penuh sampai bed 40 Bapak Ibu. Karena menunggu terlalu lama sehingga banyak peserta yang keluar dari grup ya, karena ada yang nunggu 4 bulan, 5 bulan, bahkan ada yang 6 bulan. Jadi peserta dianggap pelatihan ini tidak jadi atau tidak ada, padahal semuanya sudah jadwalnya sesuai di profil grup masing-masing. Nah, untuk itu kami sampaikan tata tertib agar Bapak Ibu mendapatkan sertifikat, karena yang disampaikan tadi katanya selain ilmu juga sertifikat. Nah, penting. Nah, sertifikat yang kami berikan ini bukan hanya sertifikat saja Bapak Ibu, tetapi kami sertakan juga undangan, daftar hadir Bapak Ibu, materi soft filenya juga kami berikan, linknya, tutorial juga kami berikan, seperti itu. Artinya pendukung yang lain juga kami berikan. Itu yang pertama, syaratnya agar Bapak Ibu dapat sertifikat, 1, Bapak Ibu harus mengikuti materi yang kami sampaikan ya. Materi yang kami sampaikan full melalui WA group Bapak Ibu. Ini adalah opening, ini hanya menyampaikan visi dan misi kami, tujuan kami, supaya Bapak Ibu tidak salah paham. Jadi semuanya materi kami sampaikan melalui WA group. Nah, WA group. Kenapa WA group kami kunci? Agar Bapak Ibu tidak bingung. Bayangkan kalau grup tidak kami kunci, Bapak Ibu akan kebingungan mana materi, mana yang dari peserta lain. Nah, pasti ini sudah kami pertimbangkan matang-matang, grup kami kunci. Karena apa? Agar satu arah ya, informasi bisa satu arah. Nah, karena beda-beda ya usia yang mengikuti kegiatan ini. Bagi yang muda-muda bisa saja ya lihat, oh ini dari admin, ini dari narasumber. Tapi bagi yang usia sudah mungkin
mungkin sudah 50, 60 tahun, ini kan bingung, kasihan juga ya kalau sampai harus manjat terlalu banyak ke atas. Jadi syarat yang pertama itu Bapak Ibu harus mengikuti materi yang kami sampaikan, menyimak materi yang kami sampaikan dan mempraktekkannya. Adapun hasil prakteknya ini tidak harus dikumpulkan, tidak harus dikirim. Karena apa? Kami yakin kalau Bapak Ibu mau menyimak materi yang kami sampaikan, Bapak Ibu 90% bahkan 99% Bapak Ibu pasti akan mampu menguasai materi yang kami sampaikan. Terus bagaimana untuk cross check supaya kami tahu bahwa Bapak Ibu menyimak materi? Silahkan menulis di kolom komentar. Nah, seperti yang kami sampaikan di awal, semua yang menulis di kolom komentar ini akan kami tinjau ya, akan kami evaluasi dan kami berikan tanda lover ya di sampingnya. Itu artinya sudah kami periksa. Nah, jadi Bapak Ibu harus menulis komentar di kolom komentar, minimal nama Bapak Ibu dan tempat tugas. Terus selebihnya silahkan Bapak Ibu menyesuaikan sendiri ya. Yang jelas komentarnya harus sopan, karena kalau komentar tidak sopan nanti dianggap spam oleh YouTube. Nah, jadi pasti akan hilang juga. Nah, terus Bapak Ibu tidak boleh memberi komentar tanpa melihat materi, karena kalau Bapak Ibu menulis komentar tanpa melihat materi, nah ini pasti akan hilang juga, karena itu dianggap spam. Jadi tidak boleh komentar tanpa melihat materi. Satu ya, Bapak Ibu harus menulis di kolom komentar. Yang kedua, Bapak Ibu harus mengisi absensi, daftar hadir. Absensi ini ada 3 Bapak Ibu. Malam ini setelah materi ya, ini nanti ada materi, mohon maaf Bapak Ibu tidurnya agak malam dikit ya malam ini, karena ini adalah opening. Terus setelah ini ada materi melalui grup WA. Nah, jadi minta izin kepada suaminya, kepada istrinya untuk khusus malam ini tidurnya agak malam, meskipun malam agak malam nggak apa-apa ya Bapak Ibu ya, izin dulu, bilang biar nanti Ogi ya tidak dimarahi. Nah, seperti itu ya, siap ya Bapak Ibu. Jadi hanya 2 itu, yang pertama menyimak materi, yang kedua mengisi absensi atau daftar hadir. Daftar hadir ada 3 Bapak Ibu ya, absensinya ada 3 karena 3 hari absensinya ada 3. Nah, kalau Bapak Ibu hanya mengisi absen 2 kali bisa saja tidak dapat sertifikat. Karena apa? Data yang kami ambil untuk sertifikat itu adalah dari absensi Bapak Ibu ya. Untuk itu ketika Bapak Ibu mengisi absen, mengisi daftar hadir, pastikan nama, tempat tugas, gelar ini benar ya. Kalau tidak benar nanti sertifikatnya juga tidak benar, akan salah juga namanya, karena data kami tidak mengurangi, tidak menambahi. Kalau ada kesalahan itu yang salah bukan kami tetapi Bapak Ibu sendiri. Itu literasi menulisnya digunakan Bapak Ibu ya, literasi menulisnya digunakan, tidak usah tergesa-gesa ketika ada absen atau daftar hadir di pelatihan manapun, bukan hanya kepada kami ya, di pelatihan manapun, karena pelatihan online itu data pasti dari Bapak Ibu sendiri. Nah, seperti itu ya, jelas ya, hanya 2 syaratnya untuk mendapat sertifikat, hanya 2. 1 menyimak materi, yang kedua mengisi absensi 3 kali. Nah, materi ini kami berikan bisa disimak, waktunya fleksibel Bapak Ibu, waktunya fleksibel. Kalau tidak bisa malam bisa disimak pagi tidak bisa disimak siang tidak bisa disimak sore tidak bisa disimak malam, pagi siang malam tidak bisa. Nggak usah ikut pelatihan Bapak Ibu ya, keluar saja dari grup, nggak usah ikut pelatihan, berarti Bapak Ibu nggak ingat pelatihan. Kami sudah memberikan waktu yang fleksibel, pagi siang malam sore nggak ada yang bisa ya, nggak usah
bisa ikut, lebih baik saran kami seperti itu. Nah, jadi jelas ya Bapak Ibu. Jadi tata tertibnya jelas, aturannya jelas. Kami di pelatihan gratis, tapi kami juga selektif ya, tidak semuanya diberi sertifikat. Kalau mereka kalau mengisi absen saja tidak, bagaimana kami bisa memberi sertifikat? Nama siapa yang kami tulis? Kan nggak mungkin. Ya, datanya saja tidak bisa kok dapat sertifikat dari mana, kan seperti itu. Kami tidak obral sertifikat. Jelas ya Bapak Ibu ya? Paham ya? Jelas. Baik, itu jelas Pak. Jelas ya, wah. Terima kasih Bapak Ibu sekali lagi sudah bergabung kami. Mudah-mudahan apa yang kami berikan sedikit bermanfaat buat Bapak Ibu, khususnya umumnya buat peserta didik Bapak Ibu, dan lebih umum lagi buat masyarakat di seluruh Indonesia. Sekali lagi kami atas nama Direktologi Umar Guru Kompatip menyampaikan terima kasih dan mohon maaf apabila dalam opening ini atau 3 hari ke depan ada kesalahan-kesalahan yang baik yang kami sengaja maupun yang tidak kami sengaja. Itu saja. Sekali lagi terima kasih. Setelah ini Bapak Ibu kembali ke grup ya, kembali ke grup materi sampai pukul 22 ya. Setelah itu khusus malam ini saja ya, besok sampai pukul 21, khusus malam ini sampai pukul 22. Sekali lagi mohon maaf sudah mengganggu istirahat Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa materi. Untuk daftar hadir kami share pukul 22 melalui WA group, tidak melalui Zoom ataupun melalui chat YouTube ya. Melalui kita kembali ke WA group. Baik, saya kira itu. Sekali lagi terima kasih. Namun sebelum kami tutup, silakan ya, mungkin Bapak Ibu untuk dokumentasi, silakan dibuka kameranya untuk kami foto, atau Bapak Ibu yang menggunakan laptop juga boleh mau mendokumentasikan. Silakan dibuka kameranya dulu ya. Ibu Rusmiati tadi belum dibuka. Bapak Suryadi, Sudah padangan tuh ya Pak. Sudah padangan tuh ya. Mudah-mudahan nanti materi tidak ngantuk ya. Baik, satu slide pertama, 1, 2, 3. Ya, oke, sebentar saya kirim dulu. Sebentar Bapak Ibu, loading ini. Persiapan slide 2 untuk membuka kameranya ya. Slide 2 untuk membuka kameranya, silakan dibuka kameranya. Ya, dibuka ya. Slide 2 ya. Sekarang masih bergerak terus ini. Mana ini ya? Silakan kami beri waktu untuk membuka kamera. Wah, ini masih berseri-seri semua, belum ada yang ngantuk kayaknya slide 2 ini. Ya. Reri ya, belum. Ya, sudah. Persiapan slide 3 ya. Slide 2, 1, 1, 2, 3. Silakan persiapan slide 3. Ya, slide 3. Wah, ini banyak ibu-ibu ya, banyak emak-emak ini. Semangatnya luar biasa ya. 1, 2, 3.
Ya, slide 4, silakan dibuka kameranya. Cukup yang kirimkan. Baik Bapak Ibu, sekali lagi terima kasih kami Selamat Magudin Fatih undur diri. Rempong. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Bapak Ibu ya, silakan kembali ke grup ya Bapak Ibu. Terima kasih, Pak. Sama-sama ya, silakan kembali ke grup. Baik. Sedang sip. Materi pertama sudah kami share Bapak Ibu, silakan disimak ya Bapak Ibu. Mohon maaf kami lihat ya.